Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kondisi kabel utilitas yang semrawut di Jakarta sudah lama dikeluhkan warga. Kini kabel semrawut di ibu kota memakan korban. Satu cedera serius dan satu lagi tewas. Apa bentuk pertanggungjawaban bagi pemilik kabel dan Pemprov DKI? Inilah Top Review. Inilah animasi detik-detik kecelakaan yang menimpa Sultan Rifat Al-Fatih. Sultan yang sedang melintas di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan 5 Januari lalu, tersangkut kabel di bagian lehernya. Setelah kabel itu lebih dulu tersangkut di sebuah mobil. Akibat insiden ini, menyebabkan Sultan yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya kesulitan bernafas dan kesulitan menelan ludah sendiri. Ia pun harus makan dengan cara tak biasa. Kondisi Sultan sudah berjalan selama sekitar 6 bulan. Selama ini Sultan terus diajak berinteraksi selama masa penyembuhan lukanya. Korban bagaimana, Pak? Sampai saat ini anak saya belum bisa bicara, nafas masih di lubang yang ada di sini, belum bisa makan minum. Makan dan minumnya menggunakan selang yang ada di hidung dan disuntikkan menggunakan cairan. Artinya makannya pun bukan makanan kayak rekan-rekan makanan padat nasi goreng, tidak, tapi makanannya adalah makanan yang dicairkan di blender dan disaring dengan kekentalan paling tidak 10% saja. Diketahui perusahaan pemilik kabel optik yang menjuntai adalah PT Bali Towerindo Sentra Tbk sebagai perusahaan penyedia layanan internet. Pihak PT Bali Towerindo mengaku baru mengetahui ada kecelakaan pada Mei atau 5 bulan setelah kecelakaan terjadi. Pihak kami baru mengetahui bahwa adanya korban ini sesudah 5 bulan kemudian, yaitu sekitar, kalau saya tidak keliru, adalah tepatnya pada tanggal 23 Mei 2023. Ini karena ada kecelakaan yang katanya akibat kabel fiber optik yang melintang di area Antasari, di mana kemudian pihak Kelurahan Cilandak Timur memanggil beberapa pihak, termasuk diantaranya adalah Bali Tower. Nah, baru pada hari itulah pihak Bali Tower mengetahui ada korban. Magdir juga mengungkapkan bahwa keluarga korban menolak dana kemanusiaan yang ditawarkan perusahaan, tapi meminta ganti kerugian imaterial yang jumlahnya 10 miliar rupiah. Kemudian keluarga Sultan juga menolak dana kemanusiaan yang ditawarkan dan meminta adanya jaminan pembayaran untuk biaya pengobatan Sultan. Selain itu, ini yang saya kira perlu kami sampaikan, mereka meminta ganti kerugian yang merupakan kerugian imaterial nilainya 10 miliar rupiah. Di sisi lain, keluarga korban meminta pihak perusahaan melihat terlebih dulu kondisi Sultan dan baru dibicarakan mengenai apa yang harus dilakukan. Harapkan data dan fakta ini kita bicarakan, duduk bersama, kepala dingin, turunkan arogansi, turunkan itu egoisnya. Baru kita bisa bicara planning ke depan anak saya, bagaimana pengobatannya, kemana, berapa lama, berapa persen bisa sembuh. Kalau memang masih belum ada yang bisa disembuhkan, itu ada satu mungkin prioritas untuk diberikan satu kalkulasi. Nah, ini kita baru duduk bersama, minta saran dokter ahli. Ini bukan soal uang, rekan-rekan. Saya butuh uang, betul. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang. Ini soal keadilan yang fair. Jangan sampai saya dianggap merampok ataupun memeras beliau-beliau. Tidak, saya orang kecil. Tapi saya juga tidak ingin beliau datang dengan menghina saya dengan uang sejumlah itu. Sedih dan sakit hati saya. Pemirsa, disinilah lokasi terjadinya kasus seorang mahasiswa yang bernama Sultan Rifat Al-Fatih terjerat kabel fiber optik, tepatnya di tempat saya berdiri, yaitu di Jalan Pangeran Antasari. Kalau kita lihat, lokasinya tepat di belakang saya. Dan tadi kalau kami melihat, pemirsa, baru saja ini kabelnya dirapikan oleh
pihak yang bertanggung jawab. Setelah 7 bulan kasus ini terjadi pada tanggal 5 Januari 2023 yang lalu. Kasus ini pun kembali naik setelah keluarga korban meminta pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab karena masih belum ada pertanggungjawaban dan hingga saat ini juga korban masih dirawat dan berdasarkan informasi yang kami dapat korban masih belum bisa bicara dan juga melakukan aktivitas dengan normal. Pemirsa, kalau kami gambarkan kepada Anda sepanjang kami menelusuri ruas Jalan Pangeran Antasari tadi, masih banyak kabel-kabel yang tidak beraturan dan bergelantungan. Seperti kita lihat di belakang saya saat ini seperti ini, kabel-kabel bergelantungan secara bebas, tentunya ini berbahaya bagi masyarakat. Dan juga bahkan tadi ketika kami menanyakan kepada masyarakat sekitar, mereka mengatakan bahwa kabel ini saja mereka rapikan sendiri dengan swadaya mereka sendiri. Tentunya ini menjadi perhatian oleh seluruh pihak, baik itu dari pemerintah maupun pihak yang memiliki tanggung jawab atas kabel ini. Dari Jakarta, Ari Lase, Adam Alamsyah, Metro TV. Kabel utilitas yang semrawut memang menjadi pemandangan buruk di ibu kota. Di antaranya terlihat di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemandangan juga serupa di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Kabel yang menjuntai ke bawah mengganggu aktivitas warga. Selain Sultan Rifat, ada juga seorang pengemudi ojek online yang juga menjadi korban akibat kabel optik yang tidak terurus di jalanan. Korban mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia saat menghindari kabel yang menjuntai di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Brigjen Katamso Palmerah pada Jumat malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban yang bernama Fadib dan merupakan pengemudi ojek online itu tengah melintas dan kaget melihat ada kabel yang menjuntai di depannya. Korban berusaha menghindar namun kehilangan kendali dan menabrak trotoar pembatas jalan. Korban mengalami luka berat di kepala dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Namun naas, korban meninggal saat menjalani perawatan. TKP karena terjadi ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Korban mengalami luka di bagian kepala. Pada saat itu ke TKP, anggota saya langsung membawa atau membantu korban mengevakuasi ke rumah sakit Pelni atau rumah sakit yang terdekat untuk menolong korban. Dari korban itu meninggal di lokasi atau di rumah sakit? Pada saat anggota ke TKP, cek TKP, korban masih ada di TKP, masih dalam keadaan hidup, dan perjalanan di rumah sakit juga masih dalam keadaan hidup, perawatan di rumah sakit. Pengamat tata kota mendesak penjabat Gubernur DKI untuk meminta pertanggungjawaban bagi pemilik kabel. Tapi ada unsur kelalaian, ya. Unsur kelalaiannya lebih kepada pengawasan dan juga pengabaian keselamatan dan keamanan terhadap warga yang saat itu melintas terhadap kondisi kabel-kabel utilitas yang tidak terawat dengan baik tadi, Mas Rifa. Karena kalau menurut aturannya ada 3 jenjang ya yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu kalau kita lihat di pelaksanaan di lapangan tentu adalah kontraktor pelaksana ya. Kontraktor pelaksana jaringan utilitas tadi yang dalam tanda petik bisa dinilai apakah pekerjaannya itu ceroboh, lalai atau tidak terhadap kabel-kabel yang dipasang misalnya. Kedua, yaitu pemilik kabel tersebut. Apakah pemilik kabel tersebut melakukan pengawasan, pemeliharaan terhadap kabel-kabel yang mereka miliki, misalnya. Mulai dari kabel yang terkelupas atau tidak, gulungannya membahayakan atau tidak. Itu kan ada di tanggung jawabnya si penyedia atau pemilik kabel tersebut. Nah, ketiga, ada di Pemprov DKI. Dan hal ini adalah Dinas Bina Marga yang mengeluarkan izin pemasangan kabel tadi, Mas Reva. Nah, tentu ini harus diiringi dengan apa? Diiringi dengan pengawasan terhadap kondisi kabel-kabel tadi. Nah, dengan demikian, kalau ada kejadian seperti kemarin, warga dapat melihat kepada siapa mereka meminta pertanggungjawabannya. Kabel utilitas yang semrawut sudah memakan korban. Kini, pemerintah Provinsi DKI bukan hanya dituntut untuk meminta pertanggungjawaban pemilik kabel, tapi juga membuat aturan yang tidak memungkinkan lagi pemasangan kabel utilitas sembarangan.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.